Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Baik Bu, pengurus musalla syuhada, mulai dari ketua sampai kepada imam tetap kita atau imam kita yang sudah mengimami sholat subuh kita berjamaah. Mudah-mudahan semoga sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang sudah melapangkan waktu dan melapangkan hati. Waktu dilapangkan, hati untuk mengikuti majelis ilmu ba'da sholat subuh. Insyaallah dengan lapangnya hati kita mengikuti majelis ilmu ini nanti akan memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah sholat, setelah zikir bersama, kemudian doa bersama, kita ikuti majelis ilmu ini dengan penuh keikhlasan. Desa di bawah. Alhamdulillah. Bapak sehat Pak? Sehat pun yang perlu Ibu. Untuk kini lain sehat tu besok dia tak tahu. Kalau besok dia demikian, dan demikian lagi kini. Nam punya awak tu hari kini atau hari besok? Nam punya awak tu hari kini. Nam batang lah lewat. Hari kini nak punya awak, hari besok tu nak punya awak. Sebab alun tentu itu tidak. Tu maknanya terlalu repot ibu awak kalau memikirkan hari besok. Pikir saja hari kini. Lain bisa ibadah hari kini,
Nambe do hari kini pun tak lebih ibadah. Kalau ada hamba Allah hari kini inyo indak beribadah, berarti termasuk hari kini pun tak punya inyo. Itu kerugiannya. Kalau hari kemarin sudah berlalu, tak mungkin akan kembali. Tidak akan pernah kembali. Itu makanya Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, waktu yang telah berlalu merupakan waktu yang sangat jauh dari kita. Dia tidak pernah kembali untuk selama-lamanya. Hari ini adalah yang milik kita. Hari esok belum tentu akan menjadi milik kita. Dan sebab itu ketika ada orang hari ini dia tidak beribadah, tidak melaksanakan perintah Allah, berarti termasuk hari ini juga bukan punya dia. Dia termasuk orang yang merugi. Dan sebab itu apa Ibu? Selagi masih hidup dimaksimalkan untuk ibadah. Seperti tadi sholat subuh sudah, zikirnya sudah, la ilaha illallah dibaca oleh Pak Imam, la ilaha illallah. Apa artinya? La ilaha, tidak ada Tuhan, illallah, kecuali Allah. Jadi ibu sambil baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil diterjemah dalam hatinya, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dalam surat apa tu? La ilaha illallah itu dalam surat apa? Bukan ya saudara. Itu ayat itu. La ilaha illallah itu ayat dalam surat Muhammad ayat 19. Surat apa Pak? Ayat berapa? Karena dia tahu nak baca. Apa kata Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, kenalilah olehmu. Kenalilah olehmu. Annahu, sesungguhnya dia Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu. Jadi ayat dan Ibu baca itu la ilaha illallah itu sama jawab Ibu membaca Al-Quran. Baru huruf buat yang la ilaha illallah itu baru huruf Bo la ilaha illallah baru huruf apa? Kalau baru umum awak gini la ilaha illallah nak tahu hurufnya berapa? Allah lah 70 tahun umum awak. Lebaran lah muak ini, lebaran lah muak membaca la ilaha illallah. Hurufnya tak bisa dihitung. Lebaran lah itu anu. Berapa? Ada pernah menghitung dah? Ada lah. Baik, yang mulia kerana Allah, hurufnya ada 12. La, lam
lam jo alif. Itu makanya disebut lam Nah ya dong. Berapa huruf jadinya dong? 2. Ilaha alif lam ha. Berapa? 3 tambah 2 5. Illa alif lam alif lam alif. Berapa hurufnya? 3. 5 tambah 3 8. Allah alif lam ha. Berapa? 4. 8 tambah 4 2 balik. Jadi la ilaha illallah hurufnya ada 12. Kalaulah hurufnya ada 12, berarti ketika Bapak Ibu membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, berarti pahalanya dikali 10. 2 balik kali 10 berapa? 102. Nak kamu dah jadi pado tu. Baca sih la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Dan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah riwayat hadis dalam kitab Tanqihul Qaulil Hadis, apa kata Rasulullah? Man qala, siapa saja yang mengucap atau membaca fi akhir hayatihi, di akhir hidupnya ketika dia sakratul maut, la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya masuk surga tanpa hisab. Tapi sulit baik, hanya orang-orang pilihan Allah. Berapa banyaknya orang yang meninggal ketika sholat? Sakit tak banyak? Sakit tak. Berapa banyak orang yang meninggal ketika sujud? Sakit tak banyak? Berapa banyak orang yang meninggal demi mempertahankan kesucian dan kehormatan. Tapi ketika ada orang yang mampu begitu, maka insya Allah dia dijamin masuk surga. Tentu dimulai dari kini. Mulut ko mabot, mulut ko sesuai dengan wak baca. Kalau nak coba baca tu kalimat-kalimat zikir, jangan sampai meninggal. Tasan doang saya kaki awak nanti sabut zikir. Ya boh. Tapi kalau coba baca tasan doang saya kaki awak nanti sabut kaki am. Ini baca jaroi. Kalau astaghfirullah, la ilaha illallah, kan? Tasanduang kakinya astagfirullahaladzim. Baik tu. Nyocok menyebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tasandung kakinya alhamdulillah. Kan lisannya itu dah biasa dengan itu. Baik yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kajian kita pagi ini tentang hadis yang kedua dari kitab Hadis Arba'in. Bahasan kita minggu yang lalu tentang niat. Kemudian ini tentang iman. Jadi dulu Umar bin Khattab pernah bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian datanglah seorang lelaki yang tak dikenal. Ada dikenal. Duduklah bersama dengan Rasulullah dan Umar bin Khattab. Tak
Tapi tiba-tiba dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, tolong beritahu saya. Beritahu saya. Akhbirni. Khobaro yakhbiru. Kabar, informasi, berita. Ya Rasulullah, agi tahu ambo. Itu kalau bahasa awaknya Pak. Agi tahu lah ambo. Sama jawab Pak, ambo Ustaz. Tolong agi tahu ambo Ustaz. Jadi masa Rasulullah dulu seperti itu. Anil iman, tentang iman. Jadi orang obatannya tentang iman kepada Rasulullah. Itu lamanya dulu kalau hidup bersama Rasulullah Pak, langsung bertanya ke Rasulullah dan langsung dijawab dari Rasulullah. Baik yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Rasulullah menjawab, antumina. Yang disebut dengan iman itu adalah antumina. Hendaknya kamu mengamankan hatimu. Jadi diamankan hati Pak. Itu disebut dengan iman tuh. Billahi, untuk iman kepada Allah, yakin percaya kepada Allah. Diamankan hati kita, lindungi hati kita ketika kita sudah iman kepada Allah, percaya kepada Allah. Jadi jangan ada nanti yang merusak keyakinan awak. Oleh zaman kini apa Ibu, kadang-kadang mie instan satu kardus rusak iman awak, ya kan? Makanya Rasulullah dulu itu menganjurkan kita orang mukmin ini orang kaya, nggak orang miskin. Kenapa? Karena orang kalau sudah miskin mudah untuk dikufurkan. Miskin itu kan tikung. Anak ketemu miskin. Nah ini miskin iman. Orang kalau dan miskin iman, Bapak Ibu, babayo. Nah punya orang punya nyawa. Nah bini orang iya, bini orang bini iman tadi. Allah. Bapak Ibu, lihat nanti surat Toha ayat 14. Surah apa? Toha. Itu pola pengenalan Allah. Sesungguhnya saya Allah, innani anallah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya. Terus setelah itu kita buktikan. Apa buktinya? Fa'budni, tetaplah kamu beribadah kepadaku. Jadi semua ibadah yang kita lakukan itu Bapak, kalau imannya benar, pasti fa'budni. Dia akan beribadah semata-mata karena Allah. Ini poinnya. Salat lillahi ta'ala, puasa lillahi, zakat lillahi, baca Quran lillahi. Semua yang dia lakukan, kalau antu'mina billahnya benar, pasti fa'budni. Semua ibadah itu lillahi ta'ala.
Oleh sebab itu Bapak Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala, sabarun awak melaksanakan ibadah itu tajdi dunia. Kembali ke awal, senantiasa memperbaharui, meluruskan niat. Jangan sampai ibadah awak itu rusak deh niat. Ya Bu? Bu? Kalau niatnya sudah lurus Bu, laksanakan syarat dan rukunnya. Niat sudah benar lillahi ta'ala, syarat dan rukun ibadah terlaksana dengan baik, maka disitulah titik semua ibadah itu diterima atau sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat sudah dilaksanakan Bu ya, rukun sudah dilaksanakan Bu ya, tapi niatnya ghairullah, bukan karena Allah, maka ibadahnya secara syarat dan rukun sah, cuma di hadapan Allah mungkin ditolak. Kenapa? Karena dia sudah menyekutukan Allah. Ini iman ini Bu. Ini luar biasa pola pengenalan Allah. Allah sudah memperkenalkan diri kepada kita, tinggal kita mengenal Allah lagi. Wa aqimis shalah li dzikri. Nah, dalam ayat itu surat Toha ayat 14 tadi Pak. Dan dirikan sholat olehmu li dzikri, untuk mengingat saya. Sekarang ada yang membalikkan ayat ini. Apa? Dia katakan sholat cukup dengan ingat. Ini pemahaman yang rusak. Ada sekarang Pak, di Kota Padang itu, kamu pernah bertamu. Ini tanda orang tak paham. Coba lihat kalimatnya baik-baik. Wa aqimis sholat, dirikan sholat. Sholat dulu, lidzikri, untuk ingat kepadaku. Jadi pelaksanaan sholat itu sebagai bentuk awak ingat kepada Allah. Kalau sudah selesai sholat, nanti sholatnya jadi pengingat untuk dirinya. Ketimbang baliknya itu, sholat kita laksanakan karena ingat kepada Allah. Selesai sholat, sholatnya jadi pengingat untuk diri kita. Jangan dibalik-balik. Kok saya sholat cukup dengan ingat saja? Kalau mak dinyo saya eling ya. Ini nggak pakai ayat, nggak pakai ilmu. Jadi selesai kita sholat tuh Pak Bu, sholat yang kita lakukan tuh pengingat diri awak. Nah, itu makanya Allah menjelaskan dalam surat Al-Ankabut, ya kan? Apa kata Allah Pak? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Nah, itulah yang disebut dengan lidzikri tadi. Sudahlah kita ingat kepada Allah dengan bentuk melaksanakan sholat, maka akhirnya sholat yang sudah kita lakukan itu menjadi pengingat bagi diri kita. Apa bentuk pengingatnya? Tanha anil fahsya wal munkar, mencegah diri kita dari segala macam perbuatan keji dan perbuatan munkar. Ayo muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amankan hati kita dari semua yang merusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita kepada Allah. Wa malaikatihi, amankan pula keyakinan kita kepada malaikat-malaikat Allah. Sebab ada fungsi Bapak Ibu, kalau yakin kepada malaikat ada fungsi untuk diri Allah. Malaikat dan wajib dipercaya orang. Berapa?
sapu dua. Di antaranya kita anggap saja dulu sebagai contoh malaikat raqibun wa atidun. Malaikat raqib dan atid. Kalau raqib itu apa tugasnya? Apa? Raqib apa? Mencatat amal kebaikan. Jadi mencatat apa sholat, ibu sholat dicatat, ya kan? Zikir dicatat, semua perbuatan baik awak dicatat. Tidak ada perbuatan baik dan pernah awak lakukan dan tidak dicatat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Khairan yarah, syarran yarah. Khairan, baik yang kita perbuat, yarahu, Allah perlihatkan balasannya. Syarran, buruk yang kita perbuat, yarahu, Allah akan perlihatkan juga. Jadi maha adilnya Allah itu. Baik dan awak buat bebo sekecil biji bayam pun dan elok awak buat tadi diperlihatkan oleh Allah balasannya. Balas itu ada dua, Pak. Balasan ketika di dunia atau balasan dunia ditunda oleh Allah untuk balasan akhirat. Bisa kedua-duanya. Itu makanya sebelum berbuat itu Bapak Ibu, sebelum awak bertindak tuh pikirkan dulu. Ikut elok tak tahu awak. Elok tak tahu orang. Sebab awak akan menerima apa nak buat. Kadang awak membuat elok ke orang tu, balasan elok dari orang yang awak buat elok tadi, kadang-kadang tak langsung kawak ada. Allah punya cara. Allah palingkan balasan elok tadi kepada anak awak. Misalnya nih contoh, Pak Ibu punya kos-kosan. Ada anak rantau yang kuliah di Padang, yang tinggal di kos Pak Ibu. Dan anak awak pribadi merantau pula ke Jakarta, nyekos pula di Jakarta. Ketika awak elok memperlakukan orang yang kos di kos-kosan awak tadi, bisa jadi Allah tidak membalas langsung ke awak. Allah balikan karena awak yang sedang merantau di Jakarta. Tuh, Bapak Ibu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ketika kau berbuat itu pikir dulu. Sebab awak kemanarimu, elok buruknya awak dan kemanarimu. Bisa jadi balasan itu ketika di dunia dan bisa jadi kelak di yaumil. Ini contoh. Bapak Ibu jalan dari rumah ke musala. Di tengah jalan nampak ibu uang 100.000. Bu dari rumah ke mana? Gapai ke musala, nampak letak piti di tengah jalan 100.000. Diambil ke di pabian? Bu, diambil tidak bu? Ketika ibu ambil, kemudian ibu balanjuan. Lah, nak kece ibu kan punya ibu tu. Wasobok tengah jalan mau punya, tahu? Dalam Islam tu tak punya awak. Tak boleh diambil lah bu. Kalau ibu ambil kemudian ibu balanjuan, kok nyampang besok piti ibu hilang 100.000. Jangan berang, sebab awak lah pernah mampir piti orang dan hilang. Bu, dari cara biar. Boleh Pak Ibu ambil piti itu, tapi tidak boleh dibalanjuan. Kalau bisa dicari orang yang punya, kalau tidak bertemu orang yang punya, maka masukkan ke kota infak. Selamat jawab bu. Bu,
Nah biasa dewa di pangan di belanjuan. Nah, itu makanya kalau pernah ibu bersebut pitik, kok 50.000 lah, kok 100.000 lah, ibu ambil, ibu belanjuan. Kok hilang pitik ibu 100.000, jangan perang. Mungkin itu cara Allah mengambil pitik nanti ibu tamu di jalan tadi. Oh, nah itu dan kaji iman tu. Orang tak ada dah nampak tu, tapi keyakinan awak kepada Allah, ada malaikat yang mengawasi awak, bahawa awak temukan di jalan uang 100.000 tadi, tak punya awak. Tapi awak yakin kepada Allah. Tak ada orang mencari dah. Kawan awak saya tak tahu belum. Dia bu, dia benar dia tahu. Nak lain. Jadi ulang dia, kalau kan dia ambil salam bayar ambil, tapi masuk ke dalam kotak ini. Model itu saja tak boleh, apalagi sangat jauh menjiluk. Itu mana dalam Islam. Jadi kalau sempat awak diciluk diorang, kok barang awak lah di mata letak diciluk diorang, coba manungan diri awak dulu. Pernah tak awak menjiluk? Putar anak ayam di rumah, kira ayam ibu hilang. Amandoan diri ibu dulu dia tak pernah awak mencira ayam pulang dulu. Tak ada no. Jadi kata dia tak apa awak dulu mencira ayam. Yang itu bang. Allah karim. Baik yang dimuliakan Allah SWT, itu namanya iman kepada malaikat. Yakin awak ada malaikat raqib dan mencatat amal baik. Yakin pula awak ada malaikat atid yang mencatat amal buruk. Wa malaikati wa kutubihi, dan yakin pula iman kepada kitab Allah. Amankan hati kita, keyakinan kita kepada Al-Quran. Gimana bentuknya yakin awak kepada Al-Quran tu? Satu, antaqra Al-Quran, membaca Al-Quran. Bu, dan baca Quran. Bentuk awak iman. Dia moyo kau membaca dia, tapi tidak bisa membaca. Bahal ibu ya. Dulu lah ibaratnya mengaji TPQ, MDTA, baik orang di surau, pak luar bawah ya. Tapi lah tiba di surau pak lalu ya. Dulu masuk anak tu mungkin dia tak tentu dia mau membaca dan Arab kau ya. Ya bu, ada mau tahu? Di sekolah ayo. Baca cara tu ya, ada caranya di Al-Quran ada mah. Kalau tidak ada Arabnya kan ada Latin. Kiranya kawanmu baca Latin tak tentu. Sudahlah Arab tidak bisa, Latinnya tidak bisa. Mana cara lagi ya? Bu, baca bu. Antasma'al Quran. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, Arabnya enggak bisa buya, Latinnya juga enggak bisa buya. Langkah kedua ada toleransi. Apa toleransinya? Menyimak, mendengar. Itu mendengar. Kalau mendengar kau jota lingo atau jual juang? Iya itu makanya awak tanya ke ibu, jota lingo atau jual juang? Jota lingo. Kau buka telinga awak mendengar orang mengaji. Ada bo? Bu, dia terang ah. Itu tanda telinga lah sehat. Buya. Yo buya awak ingin mendengar, tapi nanti telinga lapar.
Karena ada bel semua. Baca tak bisa, Arab tak bisa, Latin tak bisa, Mandangan tak bisa lu ya. Bapa bisa menentu talingo. Lintu talingo peka. Lain. Timbau jurang tak tanah. Itu namanya paham. Jadi kalau ada orang kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak baik ke surau, berarti itu orang hukum mengecek nama. Ini ada orang PK, ada orang PAN. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tandangannya Allah langsung baik ke surau. Itu namanya PK. PK dengan panggilan Allah. Tapi kalau ada orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyo santai sih di rumah, itu namanya gak beda-beda seketek. Ada PK, ada PK. Talimu kalau PK tidak bisa mendengar kawan. So makanya dalam Al-Quran Pak Ibu, kalau ada orang yang baca Al-Quran, perintahnya dengarkan. Kenapa perlu didengarkan? La'allakum turhamun. Orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pahalanya kece Rasulullah dalam kitab Hamlatul Quran dijelaskan, as-sami' kal qari'i, urang nan menyimak, urang nan mandanga, urang nan membaca Al-Quran, mangko pahalonyo samo persis jurang nan membaca. Nak kalama tu atau menghulu para luwak pak bakawan jurang nan bisa baca Quran. Awak kaman dengan kawan baca Quran, sedang kawan awak saya bisa baca Quran. Baca dong. Itu para luwak bakawan yo kori a nan rancak baca dalam Quran yo. Bakawan awak saindah-indahnya tapi mandangan dan gila. Tapi kalau kini teknologi sudah canggih, Bapak Ibu bisa melihat melalui teknologi, mendengar melalui teknologi, melalui handphone, ibu kuta, pak kuta, televisi di rumah, ibu kuta mengaji. Jangan, kalau memang awak tidak bisa membaca. Dan problemnya talingo apa? Baca oleh biar. Nah, Bapak Ibu, ada toleransi yang keempat. Kalau seandainya talingo pakak membaca ndak bisa pulau, mangko solusi nan kampe adalah melihat. Nazaratu kitabatil Quran, melihat tulisan ayat Al-Quran. Kalau itu ya udah tahu. Ibu membaca tidak bisa, talingo lapaka, maka wak calik tulisan ayat. Jadi mencari tulisan ayat Al-Quran kok berpahala Pak. Beda dengan lain-lain. Kamus bahasa Inggris Bapak Ibu buka baca sampai awal sampai akhir, nak berpahala dah. Kalau Al-Quran kau mah buka saja baca ni salah, tulisan ayat Al-Quran kilo ayat kau cari elok-elok, ada huruf qafnya, ada huruf lamnya, mangko ketika wak mencari tulisan tu sama pahala membaca. Dan kalau mak ni Islam tu, yo, nak bedo ke siapa mulai. Matu pun dah lo nampak dia. Matu ko lah buah. Pin yang merah-merah le nampak.
Tiba dia nambah kelok-kelok pun nampak dia punya. Itu lo kelebihannya cik. Tiba mencari ayat Al-Quran, kabur yo. Tiba dia mencari enam merah dan enam biru, dia kabur lagi. Allah Karim. Baik ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada alternatif yang keempat, kalau memang tidak bisa baca, tidak bisa dengar, sebagai bentuk kita iman kepada Al-Quran, maka solusinya melihat tulisan ayat Al-Quran. Ini matu kalau kamu bahas solusi lebih. Ada solusi dan kalimat. Solusi dan kalimat antasaddaqu bil Qur'ani. Silakan kita bersedekah dengan sedekah Al-Quran, tapi kepada orang yang membaca Al-Quran. Jadi ibu bali Al-Quran narancak dan sabana rancak beli balian murah. Orang cak tu ketik tu kan kembali. Ibu apa sadakan kau orang membaca Quran dulu. Kalau ibu sadakan kau orang tak bisa baca Quran, sama hendak. Cari Pak Ustaz. Pak Ustaz, aku mulai rasa kia doa Pak Ustaz. Tabali dia buat Quran, tapi kemudian memang untuk Pak Ustaz. Ustaz, tolong dibaca Pak Ustaz. Ketika sudah bersedekah Al-Quran, dibaca tu Al-Quran tadi, baik malam, baik siang, pagi dan sore. Ketika Al-Quran yang ibu sedekahkan tadi dibaca oleh orang, dibaca oleh Ustaz, maka setiap huruf yang keluar dari mulut Pak Ustaz tadi mengalirkan pahala kepada yang bersedekah Al-Quran. Sekalipun orang yang bersedekah tadilah meninggal. Ibu misalnya, ibu siapa nama? Iya ibu, mau jadi mau kena hijau. Siapa nama? Bu siapa? Butet. Butet. Ada patet dan butet. Itu butet. Ya butet. Butet sedekah Quran kamu. Nocok. Ya kan? Baik bu. Alhamdulillah. Nah ketika Quran ibu tu dibaca di orang, atau ibu sedekah kamu misalnya Al-Quran, kamu baca Quran, ibu lah meninggal, maka pahala dan awak baca tadi mengalir dari ibu. Itu makanya yang pilih-pilih awak. Kau sedekah Quran pilih jauh. Bang, suami ibu nama sedekah, nah ibu lah. Oh itu sedekah untuk suami. Sampai itu untuk ibu sampai, dan insyaAllah untuk suami ibu juga sampai. Tapi Al-Quran itu ngerancak Pak, jangan murah. Baik yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu alternatif yang kalimu untuk bersedekah Al-Quran. Ada lu jawab dari kawan Buya pitih pembalian Al-Quran dah. Alai. Kalau tidak ada pitih pembalian Al-Quran, apa berikutnya yang keenam, alternatif terakhir? Wazkurullah, dan berzikirlah kamu kepada Allah, min ayatillah, dengan penggalan-penggalan ayat-ayat Allah, ayat Al-Quran. Nah seperti tadi, dan dipimpin oleh Pak Imam tadi. Itu salah satu bentuk iman kepada Al-Quran tuh, zikir dengan penggalan ayat Al-Quran. La ilaha illallah. Nih ya, ibu ya jarang baca la ilaha illallah. Jadi kalau mau membaca la ilaha illallah, ya patah-patah lidahmu ya, ya kan? Baca roh ya, membaca la ilaha illallah itu tidak bisa ya.
Aku yang paling pendek. Apa kata Allah? Wazkurullah, maka berzikirlah kamu dengan lafaz Allah. Allah, Allah, Allah. Ya. La ilaha illallah Nabi. Allah tak lebih. Aduh betul. Kalau ada orang baca Allah saya tak bisa lepas. Aduh betul apa? Au betul. Apa ibu pergi ke pasar raya? Bo, kau serius kau mak? Pergi apa? Pergi ibu ke pasar raya. Cari di blok A itu toko perlengkapan haji. Ibu di kedai itu tanya, "Laya do kain kapan pak?" Itu beknya pak. Kalau ada orang mukmin, orang yang menyatakan iman kepada Al-Quran, tapi dia tidak bisa menyebut Allah, mangkolah pantas inyo dibungkui juga kain kapan. Itu saya lupa. Dan sebab itu Pak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada langkah, ada tingkatan-tingkatannya. Pertama, taqra'ul Quran. Kedua, tasma'ul Quran. Yang ketiga, tasaddaq bil Quran. Tanzuru kitabatil Quran, dan seterusnya sampai yang terakhir. Kalau indah juo adu kemampuan sampai pada titik terakhir membaca Allah sebagai bagian daripada penggalan ayat Al-Quran, maka yang terakhir adalah dibungkus dengan kain kapan. Baik Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu saja kira-kira Pak Ibu, waktu kita sudah habis. Mohon maaf Pak Ibu kalau ada salah kata, salah cara, sebabkan salah datangnya dari ambo pribadi, kuadu nambana semata-mata atas bimbingan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.